Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Nah, jadi guys, hari ini kita balik lagi di segmen diskutik atau diskusi akuatik. Jadi ini tempat di mana kita bisa berdiskusi ya, santai tentang akuatik ya. Kamu bisa tanya, bisa sharing pengalaman. Nah, kebetulan nih, pertama Mimin udah dapet pertanyaan ya. Dari yang pertama ada Onichan. Ini dia nanya nih, kalau pelihara ikan belida minimal berapa? Nah, jadi kalau pengen pelihara ikan belida itu satu ekor sebenarnya nggak masalah guys, karena dia ini eh, bukan soliter, tapi juga bukan harus kelompok gitu loh. Mimin lupa ya, jadi dia ini fleksibel. Jadi kamu pelihara banyak gitu ya, 5 atau 10 ekor ya, itu nggak masalah. Selama kamu nggak telat ngasih makan, karena kalau telat ngasih makan, mereka bakal nyerang satu sama lain guys, itu bahayanya. Karena mereka ikan predator ya. Jadi jangan heran kalau kamu gabungin banyak belida, tapi tiba-tiba ada yang luka gitu, karena kamu telat ngasih makan guys ya. Dan kalau dipelihara sendirian pun dia nggak bakal stres kok, karena ya dia bukan tipe ini, nggak harus kelompok banget gitu. Jadi dia fleksibel. Waktu itu Mimin juga pernah pelihara sendirian dan aman-aman aja guys. Nah terus nih, kemarin aku dapat video ya, itu nih. Jadi si akun dengan username Yasa Singgih ini, dia itu nyebarin ikan ke sebuah sungai ya. Mimin nggak tahu ini sungai apa, karena belum ada konfirmasinya. Mungkin buat kamu yang udah familiar ini sungai apa, boleh tulis di kolom komentar. Jadi dia ini ngelepas ikan carp ya. Ngelepas ikan carp warna hitam. Dan ini kemarin aku tanya-tanya ke nakama squad lain, itu katanya ya invasif. Tapi ada juga yang bilang tergantung itu di sungai mana. Apakah habitat si ikan carpnya atau enggak gitu. Nah, mungkin buat kamu yang tahu boleh banget tulis di kolom komentar. Nah, kalau menurut Mimin sih ini dia dengan jumlah segitu nggak terlalu invasif sih. Apalagi keadaan sungainya di situ cukup kotor ya. Dan mungkin takutnya itu ikannya malah mati guys, soalnya, eee, kehidupan di sungai itu kotor, terus malah bikin ikannya sakit, malah mati. Nah, tapi nggak tahu juga ya, mungkin buat kamu yang ngerti itu di sungai mana, terus kondisinya seperti apa, boleh banget tulis di kolom komentar, oke? Nah, terus ini kita ada diskusi ketiga ya, nih, dari Irsyad Faris. Nih, mau tanya, kalau Palmas Baby, terus Toman Baby, dan Maru Baby digabung satu tank aman? Kalau menurut Mimin masih aman sih, karena mereka masih baby semua ya. Palmas baby, terus Tomannya baby jadi nggak terlalu galak, dan Maru babynya juga masih kecil jadi nggak mungkin galakin Palmas lain gitu. Cuman ini menurut analisa Mimin aja ya. Dan namanya hewan, kalau misalkan kita perkirakan ternyata nggak bisa, nggak bakal berkelahi, ternyata berkelahi, nah itu beda lagi guys. Takutnya antara si Maru dan Toman ini jahilin yang lain. Kalau Palmasnya sih aman, dia baik. Cuman si Toman dan Marunya ini bahaya sih guys, takutnya guys. Jadi menurut Mimin alangkah lebih baiknya dipisah aja ya, dipisah. Cuman kalau terpaksa gabung nggak masalah, selama mereka masih baby semua ya. Oke? Nah, terus nih yang keempat ya. Jadi dari John Muklis. Nih, ini tank ikan siklet diisikan gapi atau molimin. Lumayan kalau beranak. Oh, ini dia request ya, dia request tank ikan siklet mimin itu diisi gapi sama moli. Jadi lumayan gitu kalau beranak. Nah, daripada di tank siklet, mimin ada suatu tank gitu ya di outdoor yang kapan hari itu ada kadal airnya. Nah, itu menurut mimin lebih cocok untuk diisi ikan gapi atau moli ya karena lebih alami juga, dia outdoor ya dan lebih luas juga sih kalau menurut mimin ya. Dia lebih luas dan dia karena outdoor ya, jadi lebih menurut Mimin lebih worth it lah daripada di dalam gitu. Kalau di dalam mungkin lebih cocok siklet aja. Kalau dicampur gapi sama moli takutnya malah dihajar guys. Nah terus ini yang kelima ya dari Reza Bagus Hermawan. Tank siklet kasih heater sama aerator aja bang, udah pas menurut saya. Ikannya tambah tropeusan, cakep itu. Apalagi tropeus icola atau bemba. Oke oke. Nah, ini nanti Mimin sekalian tampilin ya Tropeus Icola atau Tropeus Bemba itu kayak gimana.
Karena Mimin juga belum tahu gitu ikan Tropeus icola atau Tropeus boemba itu kayak gimana, nanti kamu bisa lihat sendiri, oke? Nah, terus dari Muhammad Gibran ya, ini kalau aku sih pisah Canamaru dari ukuran 15 cm Min, soalnya udah pada baku hantam. Oh, ini dia ngasih saran tentang tank baby Canamaru ya. Nah, jadi Mimin itu punya baby Canamaru, ada sekarang 8 ekor ya. Dan dia ini ngasih saran kalau udah 15 cm mending dipisah karena takutnya baku hantam. Oke, makasih ya sarannya untuk Muhammad Gibran. Nah, terus ini yang ketujuh ya dari Adnan Aryahman. Sharing dikit, Canamaru Min. 2 kali keep maru kelompok berbeda Min. Yang pertama sampai ukuran 20 cm masih akur. Terus kedua baru masuk 11 cm udah berantem. Masukkan, apalagi belum berantem, aman-aman aja digabung. Oh ya ya. Jadi si Adnan ini ngasih masukan kalau dia belum berantem, itu masih aman untuk digabung gitu. Ya, jadi ini penting ya, nanti Mimin awasin terus kira-kira mereka berantem atau enggak. Kalau nggak berantem ya, berarti ya udah Mimin gituin terus. Tapi kalau udah mulai ada indikasi berantem, nah ini Mimin langsung pisah ya ke tempat tersendiri. Takutnya malah hal-hal tidak diinginkan terjadi, guys. Ya, kayak saling baku hantam, saling saling gigit, saling ngelukain. Nah, itu kan kasihan juga ya. Oke, makasih ya sarannya. Terus ini dari Benil, Bang, Canamarunya jenengan kalau mau di single tank sekat-sekat akuariumnya di size 11-12. Biar udah terbiasa punya teritorinya sendiri. Oke, thank you ya untuk sarannya ya. Eh, nah, Mimin ini masih bingung nih, apakah mau pakai sekat-sekat atau mau akuarium tersendiri. Kalau akuarium tersendiri sebenarnya ada, akuariumnya ada, cuman tempat untuk naruh si akuarium ini nggak ada, guys, gitu. Akuariumnya yang dulu itu bekas banyak, guys. Mungkin kamu sempat lihat juga ya, akuarium Mimin itu cukup banyak yang nggak kepake, cuman tempat untuk naruh si akuariumnya itu sendiri itu nggak ada gitu. Jadi nanti Mimin coba cari akal gimana caranya, ya karena memang Sanamaru itu kalau udah punya teritori bakal berantem, guys, dan itu bahaya. Terus dari Putu Padma 1122, permisi Min, saya kan punya kura-kura Brazil, ukurannya sekitar 5 cm. Terus kura-kura mau shading, tapi kok ada putih-putih ya Min di cangkangnya. Apa itu jamur ya Min? Mimin jujur belum bisa jawab ini ya. Bukannya Mimin nggak mau, tapi Mimin nggak tahu guys. Ini karena apa dan itu apa ya. Kalau karena Mimin masih agak newbie sih kalau di kura-kura juga ya. Mungkin nanti Mimin bisa bantu tanyain teman-teman Mimin ya yang ngerti kura-kura, atau buat kamu yang ngerti nih bisa bantu si Putu Fatma 1122 ini ya. Kira-kira kenapa? Apakah karena jamur? Boleh banget tulis di kolom komentar, oke? Saling bantu itu bagus loh guys pahalanya, oke? Nah, ini yang ke-10 dari Endah Wahyuni. Caranya, Canamaru YS mau makan pelet gimana Min? Thanks. Oke. Cara Canamaru ya untuk makan pelet. Kalau nggak salah itu ada pelet khusus ya buat si Canamaru YS ini. Cuman Mimin nggak tahu peletnya apa, tapi peletnya pasti khusus. Jadi bukan pelet yang biasa gitu. Karena si Canamaru ini emang ikan predator ya. Kalau predator dikasih pelet itu nggak mau, kecuali peletnya itu pelet khusus. Jadi pelet predator ada kemungkinan mau gitu. Dan waktu itu Mimin juga pernah kok ngeliat di video luar negeri ya, punyanya orang luar negeri, itu dia ngasih makan Canamaru pakai pelet. Tapi peletnya yang dikasih itu pelet khusus predator. Mimin lupa mereknya apa ya. Pokoknya pelet predator lah, bukan pelet sembarangan ya. Nah, terus ini dari Rita Rita. Kalau Toman digabung sama Koi bisa nggak? Ya ini pertanyaan bagus ya. Mungkin buat kamu yang belum tahu temperamen Toman itu kayak gimana. Jadi Toman itu agak galak loh guys. Apalagi dia ini telat makan, terus tempatnya sempit gitu ya. Kalau di kolam ada kemungkinan masih bisa lah ya. Tapi kalau di akuarium, nah ini big no lah ya. Benar-benar nggak boleh kalau menurut Mimin ya, jangan. Nggak bisa digabung. Tapi kalau kolam, Mimin masih 50-50 lah. Masih ya udah kalau kamu bisa ambil resiko ini antara iya dan tidak gitu kalau di kolam ya.
Asalkan kolamnya luas dan kamu rajin ngasih makan si Toman, bakal aman sih guys. Cuman ya itu, ini masih 50-50 ya. Bisa jadi si Tomannya ini tetap ngusilin si koi sampai si koinya mati, bisa juga. Nah, jadi dari kamu sendiri kalau masih takut ya mending jangan. Terus ini dari Drain Aquatics, Min 30 ekor cupang, taruh aquascape sama ikan zebra, tetra, botia, anakan, apakah akan berkelahi, Min? Setahu Mimin ya, itu ikan cupang itu boleh banget digabung sama yang lain. Tapi kalau cupang sesama cupang, apalagi cupang jantan ya, itu harus dipikirkan lagi. Jadi takutnya dia berantem ya kan, karena udah insting mereka gitu guys. Jadi menurut Mimin ya, mending dipisah aja untuk sesama cupang. Jadi cupangnya yang kamu masukin satu ekor aja, tapi boleh tuh kamu gabungin zebra, tetra, botia, dan lain-lain. Oke, ngerti kan maksud Mimin? Jadi yang kamu gabung jangan 30 ekor semua, tapi satu ekor aja. Nah, dia sama nanya lagi nih, sama itu Min, cara agar anakan Canandrao saya tidak dibully. Sama tanknet Oxydora, saya taruh satu tank malah Cana yang dibully. Hmm, ya ya ya. Mending dipisah aja deh daripada digabung nanti saling bully ya. Karena kalau ada indikasi bully agak sulit ya karena yang kita gabungin itu hewan. Kalau manusia kan masih bisa diomongin ya. Jangan bertengkar dong gitu kan. Tapi kalau ikan itu nggak bisa ya. Jadi sebaiknya jangan digabung kalau ada indikasi saling bully. Nah, ini dari Yusuf Yotieli Ndruro. Min, beli longnose-nya di mana? Nah, untuk yang nanya nih, longnose yang ini, itu Mimin beli di Koming Aquatic SBY ya. Itu salah satu lapak di Pasar Ikan Hias Gunung Sari. Kalau kamu ke Surabaya, boleh banget langsung kunjungin tokonya. Tapi kalau kamu pengen online, ya udah kamu tinggal kontak ya di Instagram ya, DM aja Koming Aquatic SBY, oke? Nah, ini yang ke-14 dari Evi Abdullah. Min, apa boleh ikan toman digabung sama cana maru, sama gurame, sama lele, tapi ukurannya sama? Nah, kalau gurame sama lele aman ya, tapi kalau cana maru dan toman ini Mimin agak takut nih. Mending jangan ya. Daripada nanti Mimin ngasih saran yang enggak-enggak gitu ya, terus mereka berantem, mending jangan ya. Jadi sebaiknya dipisah aja. Kecuali gurame sama lelenya masih aman. Terus ini terakhir ya, dari Muhammad Fahrizal Maulana. Ini kemarin Mimin sempat bahas yang Cana X Koi itu ya. Jadi itu katanya viral banget di Facebook beberapa hari ini ya. Jadi kemarin waktu Mimin tanya-tanya juga di stories ya, ini apa gitu kan. Banyak juga yang reply gitu. Oh, ini lagi viral nih di Facebook nih ya. Dan bener aja gitu. Ternyata seviral itu guys. Ya, jadi Mimin ngecek-ngecek dan ada yang bilang Cana striata mod lah, ada yang inilah, ada yang itu. Ya mungkin buat kamu yang tahu, boleh tulis di kolom komentar itu sebenarnya Cana apa ya. Mimin udah baca kok yang komentar kemarin, ada yang bilang Cana mob ya, Cana striata, Cana ini, Cana itu. Cuman yang bener yang mana gitu, yang pasti yang mana, Mimin belum dapat informasinya. Mungkin kamu yang tahu ya dari konfirmasi resmi siapa gitu ya, boleh banget bantu kasih sumbernya di kolom komentar, oke? Bukannya Mimin nggak percaya sama komentar-komentar kamu gitu, cuman Mimin pengen yang pasti gitu, apa sih gitu yang sebenarnya terjadi gitu. Ini ikan apa sih gitu ya. Boleh banget tulis di kolom komentar. Ya udah mungkin itu aja untuk diskutik ya, diskusi akuatik kali ini. Sampai jumpa di diskutik atau video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.